kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan, para narasumber kita hari ini, serta seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara talk show The Confess yang bertema Content Communication and Entrepreneurship Building Influence and Opportunities. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan dan kesempatan buat saya dari SRON untuk memberikan sharing sedikit mungkin yang apa yang kami alami, kami lakukan untuk teman-teman di sini yang mahasiswa-mahasiswi dari komunikasi ya. Oke, jadi SRON ini saya mulai sekitar 2,5 tahun yang lalu, dan waktu itu memang saya tuh awalnya memang sudah punya semacam suka berkomunikasi, suka berteman, suka bergaul dengan orang lain. Dan juga tujuan dari podcast yang saya buat ini selain untuk supaya saya bisa semakin banyak teman, semakin luas network saya. Tentunya saya juga ingin berbagi konten podcast saya itu yang betul-betul objektif, yang betul-betul sesuai dengan apa adanya, tapi bukan menyebarkan hoax. Karena kadang-kadang kita juga sangat miris sekali kalau sampai podcast itu diisi oleh konten-konten ataupun narasumber yang punya misi ataupun punya pesanan khusus ke arah-arah tertentu ya. Jadi yang penting teman-teman di sini nanti kalaupun nanti bikin podcast ataupun apa saja itu, sebarkanlah ya informasi yang benar. Materi yang tadi Bapak sampaikan, saya sangat termotivasi sekali dengan Bapak yang banyak berdampak bagi masyarakat, apalagi yang tadi Bapak bilang tadi bahwasannya ada anak umur 11 tahun tapi masih banyak buta huruf. Itu betul sekali Bapak, karena saya merasakan sendiri di lingkungan saya di wilayah Parung Panjang itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, sehingga itulah yang membuat saya menjadi penggiat volunteer PKBM atau Pusat Kegiatan Pembelajaran bagi anak-anak yang putus sekolah, karena bagi saya itu adalah sebuah kesadaran sehingga kita perlu memupuk itu dari sekarang. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa motivasi yang Bapak Edi jaga atau Bapak Edi itu selalu tekankan pada diri Bapak sendiri sehingga Bapak tuh konsisten untuk terus berdampak bagi masyarakat? Sekian dan terima kasih Bapak. Luar biasa ini pertanyaan dari Rizky nih, karena Rizky juga seorang yang sangat concern tentang anak-anak yang putus sekolah. Luar biasa, tepuk tangan buat Rizky. Nah, memang artinya gini, karena kita punya satu motivasi, siapapun kita nantinya ya, tetap harus punya satu keinginan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi misalnya apakah dari segi pendidikan atau dari segi nanti mungkin kehidupan kebutuhan sehari-hari, itu perhatian itu bisa berbentuk apa saja. Yang penting niat kita satu tulus, memang kita bergerak hatinya untuk melakukan itu, tapi bukan hanya untuk konten ya. Karena banyak orang melakukan kebaikan hanya buat syuting doang. Habis syuting sudah bukan dia lagi. Jadi jangan seperti orang yang seperti itu. Kita harus menjadi orang yang konsisten. Mau di depan kamera, mau di syuting, mau dijadikan konten atau tidak, kita harus tetap sama. Kalau kita memang niat memang bantu orang susah, ya jangan hanya karena di syuting kita bantu orang susah. Setiap saat tanpa dilihat siapapun, kita harus ingat yang kita lakukan adalah sesuatu kebaikan yang nanti juga kita yakin akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus yakin Tuhan melihat, Tuhan Maha mengetahui. Jadi kita kenal dengan begitu, kita akan menjadi orang yang selalu menjaga, wah saya takut untuk melakukan hal tidak baik, saya akan selalu melakukan hal baik. Itu yang penting ya. Ingin bertanya kepada Pak Edi tentang content entrepreneurship. Dalam content entrepreneurship, personal branding itu pasti sangat penting ya Pak. Tapi itu kadang kan orang bingung nih, mau dikenal itu sebagai apa. Dan misalnya, buat kontennya hari ini bikin konten edukasi, besoknya hiburan, dan lusanya mungkin review produk. Nah, menurut Bapak, seberapa penting konsistensi niche dalam membangun personal branding, dan apakah masih memungkinkan seseorang sukses jika kontennya tidak fokus di satu bidang saja? Dan
Kalau boleh tahu, dalam perjalanan Bapak sebagai content creator dan entrepreneur, pasti ada momen sulit atau kegagalan. Nah, mungkin konten yang sudah dipersiapkan ternyata tidak perform, atau strategi yang tidak berjalan sesuai harapan. Bisa nggak Pak tolong diceritakan satu contoh pengalaman tersebut dan apa pelajaran paling penting yang bisa kami ambil sebagai pemula? Terima kasih. Terima kasih Karin atas pertanyaannya yang memang sangat bagus. Karena kita itu untuk sukses, untuk berhasil itu pasti banyak menghadapi kegagalan. Ya sama, dalam kehidupan juga sama. Jadi bahasa ini, kata-kata ini bisa mempresentasikan untuk di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Karena kita supaya bisa sukses, kadang-kadang harus mengalami kegagalan, itu udah hal yang biasa. Nah, dalam podcast saya, itu pernah juga kegagalan itu menjadikan kita harus lebih baik lagi, lebih perfect lagi dari segi apa, misalnya peralatannya. Waktu itu kami buru-buru, tim kami datang ke satu tempat, ternyata salah, pikirnya ke TVRI, ternyata ke RRI. Sehingga timnya udah datang ke situ, buru-buru balik lagi. Pak Tantowi siangnya masih balik ke kemana gitu, ke Surabaya, mau pergi kemana. Jadi waktunya singkat, jadi sehingga buru-buru. Nah, apakah karena buru-buru itu atau bagaimana sehingga merekam suara yang dari podcast itu ada yang gagal, mungkin alatnya yang salah atau karena buru-buru teknisnya salah, sehingga yang terekam itu kan harusnya ada clip out yang bisa merekam dengan baik. Akhirnya terekamnya hanya dari kamera. Kalau dari kamera tentunya suaranya akan lebih noise, gak jelas. Sehingga podcast yang waktu itu ini yang membuat kita jadi gagal, tidak bisa ditayangkan full. Padahal apa yang kita tanya jawab di situ, obrolan yang terakhir dengan Mas Tantowi ini mantan duta besar di New Zealand. Ini juga dia adalah host paling terkenal. Dulu kalau ada yang ingat masih apa? Who wants to be a millionaire? Masih ada yang ingat nggak? Mungkin anak-anak Gen Z kita ini nggak pernah nonton juga. Ya mungkin kalau Bapak Ibu dosen saya yakin masih ingat tuh. Jadi waktu itu kegagalannya apa? Suaranya rusak, noise, sehingga kita tidak bisa tayang full, hanya bisa mendapatkan beberapa potongan shot saja. Akhirnya dengan itu akhirnya kita jadikan tambahan ada backup, sehingga kita membelilah ada backup yang ditaruh di antara dua narsum untuk merekam. Nah itu memberikan kita pelajaran untuk supaya bisa melengkapi apa yang sudah ada, tambah lagi gitu ya. Apa aja sih Pak yang harus kita siapkan untuk untuk mau terjun ke dunia digital ini Pak? Kayak siap dari mentalnya ini kita harus apa, terus karakternya kita yang dibangun ini harus seperti apa sih Pak? Terus kayak kebutuhan yang harus kita siapkan itu apa sih Pak? Ya jadi gini, kalau untuk memulai satu konten tentunya Rifa harus tentukan dulu mau bidangnya apa tadi. Nggak harus yang ribet-ribet, nggak harus yang susah-susah, nggak harus yang menggunakan peralatan yang sangat-sangat banyak, yang high cost, jangan. Apa saja, yang tentu paling simpel adalah konten kreator ada yang jalan-jalan, dia bisa sambil jalan-jalan traveling, bisa syuting-syuting di mana yang tempat-tempat yang unik. Nah, itu bisa juga jadi satu konten kreator bidang itu. Atau barangkali yang berbeda lagi apa? Mendatangi tempat-tempat yang mungkin terpencil, yang orang-orang banyak orang yang keterbelakang dalam arti ekonominya, ya orang susah boleh juga. Jadi supaya masyarakat kita itu jadi tahu, oh ternyata kehidupan kita ini masih banyak orang yang jauh di bawah kita, sehingga kita memang harus mensyukuri kita apa adanya, jangan selalu memikirkan kita itu kurang. Kalau kita melihat ke atas selalu kan, waduh orang itu punya mobil, orang itu punya rumah mewah, orang itu punya begini begitu, kita selalu merasa kurang. Jadi kita harus selalu juga melihat atas supaya kita punya niat, semangat untuk bisa seperti dia maju, tapi kita harus kembali juga selalu melihat ke bawah. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Nah itu yang membuat kita menjadi balance. Nah tadi konten itu juga bisa mengambil dari hal-hal yang tadi, nah, atau juga bisa di makanan, di mana. Jadi itu yang penting, yang semua bisa dipilih. Tapi yang penting membawakannya harus komunikatif, harus menarik, harus menjadi diri kita sendiri. Jangan kita ikutin gaya-gayanya si A, gaya-gaya si B, nggak perlu. Gaya kita yang ceplas-ceplos, gaya kita yang mungkin agak lucu, ya silakan saja. Itu yang menjadi ciri khas kita. Pokoknya kita harus be yourself. Apapun ya, jadikan diri Anda sendiri yang menjadi sebagai itunya, sebagai ikon ataupun ikonik ciri khasnya, ya Reva. Saya ingin bertanya Pak, kan kalau saya sangat menarik itu melihat pemaparan Bapak. Bagaimana Pak ya, saya tuh pengen banget
membantu juga. Tapi bagaimana saya tuh personal brandingnya tuh tidak mau terlihat seperti ini mah cuma engagementnya aja, pengen terlihat kayak mau cari muka aja. Padahal emang pure dari hati saya gitu untuk membantu dengan ya udah nge-content supaya orang-orang juga bisa tertarik juga melihatnya gitu, ya termotivasi juga. Itu bagaimana Pak untuk menyikapinya penonton kita kayak gitu Pak? Dalam melakukan hal apa saja pasti ada yang memberikan komentar positif, ada juga memberikan komentar negatif. Misalnya contohnya Ilham ataupun kita itu sudah melakukan hal yang baik, kita itu udah ikhlas Ilham, ya kita udah ikhlas bantu orang. Nanti ada aja yang bilang, yang positif bilang bahwa Ilham orang yang baik, yang memberikan bantuan ikhlas. Tapi ada juga yang orang yang kita nggak kenal, orang yang bukan siapa-siapa kita yang kita sudah pernah tahu, dia juga memberikan komentar tapi yang negatif. Si orang ini kan cuma pengen ngambil muka aja, orang ini kan cuma pengen seolah-olah kita baik saja, padahal tidak seperti itu. Hal itu di kehidupan itu biasa. Yang penting kalau ada orang berpendapat itu, sepanjang ya kita melakukannya sudah dengan baik, dengan positif, dengan nilai yang tulus, kita jangan terganggu dengan komen-komen orang negatif seperti itu. Kita anggap saja itu sebagai mungkin motivasi kita lakukan lagi lebih banyak untuk membuktikan kita melakukan itu bukan karena untuk cari muka yang seperti tadi Ilham khawatirkan. Kita melakukan kebaikan adalah karena kita merasa kita memang harus melakukan hal yang baik. Ya, selain itu membantu orang-orang yang membutuhkan, kita juga berpahala, kita juga dicatat oleh Tuhan ini Ilham melakukan banyak kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan, meskipun tidak ditambah rezekinya, bisa juga pemberian Tuhan itu kan Tuhan membalas kita, kebaikan kita itu tidak dengan hanya satu, contohnya bukan hanya rezeki, bukan hanya dapat uang yang banyak, dengan memberikan kesehatan yang baik, ya, dengan kehidupan rumah tangga yang baik, orang tua yang sehat, atau nanti berkeluarga istri dan anak-anak sehat, itu sudah luar biasa. Atau juga anak-anak nanti kita yang memang tidak terjerumus ke hal yang jelek, misalnya narkoba, kehidupan yang jelek, itu sudah satu anugerah. Jadi kalau kita berbuat baik saja, nanti akan datang kebaikan buat kita. Itu.